wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar fungsi kuadrat part 3, yaitu membahas tentang menentukan pergeseran fungsi kuadrat, menentukan persamaan fungsi kuadrat, juga penerapan fungsi kuadrat. Baik anak-anakku, simak baik-baik ya. Ibu akan berikan cara-cara yang praktis. Oke, kita belajar bersama Ibu Wiji Sariningsih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, silahkan yang mau share ke teman-temannya juga ya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan dan kita sekalian simak baik-baik ya. Pergeseran grafik fungsi kuadrat. Bentuk fungsi kuadrat fx sama dengan y. Ya, fx itu disebut y ya. Sama dengan y, sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Untuk menentukan besar pergeseran fungsi, maka bisa dilihat dari titik puncaknya. Oke, baik anak-anakku, masih ingatkah kalian menentukan titik puncak? Iya, betul. Ya, titik puncak itu kan P sama dengan X0, Y0 ya. Yang koordinat titik puncaknya yaitu X0-nya adalah min B per 2A dan Y0-nya adalah koma, Y0 itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini anak-anakku semuanya harus diingat-ingat ya, bahwa koordinat titik puncak ini ya. Oke, baik. Selanjutnya perhatikan baik-baik. Ya, oke. Fungsi Y sama dengan A, X min P kuadrat diperoleh dari fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Digeser P satuan ke kanan. Nah, kalau P satuan ke kanan artinya apa? Ini perhatikan di sini. Jadi, mula-mula adalah Y sama dengan AX kuadrat. Kalau digeser P satuan ke kanan, berarti ini di sini nih ada nih. Ya, X-nya ini berarti menjadi X. Tadinya X kuadrat menjadi X min P kuadrat. Itu kalau ke kanan. Nah, bagaimana? Misalnya kalau ke kiri. Nah, kalau ke kiri berarti plus P. Ya, oke, baik anak-anakku. Paham ya? Jadi kalau nanti digeser P satuan ke kiri, maka menjadi A kali X plus P kuadrat, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau bergeser ke atas dan ke bawah? Nah, Y sama dengan AX kuadrat plus Q diperoleh dari fungsi Y sama dengan AX kuadrat digeser Q satuan ke atas. Artinya apa? Ketika kita punya fungsi Y sama dengan AX kuadrat, nah, mula-mula Y sama dengan AX kuadrat. Kemudian digeser Q satuan ke atas, maka kita tinggal nih, karena digeser ke satuan ke atas, berarti positif. Nah, ya, ke atas berarti ditambah Q, gitu ya. Oke, berarti tinggal tambahkan Q. Ya, bagaimana kalau digeser ke bawah? Nah, bandingkan ketika digeser di bawah, berarti misalnya Y sama dengan AX kuadrat, geser Q satuan ke bawah, maka kalau ke bawah berarti dikurangi. Nah, berarti menjadi Y sama dengan AX kuadrat min Q. Nah, perhatikan baik anak-anakku di sini ya. Kalau geser ke kanan, berarti bagaimana X-nya? X-nya nanti berubah, X kuadrat berubah menjadi X min. Nah, gitu ya, P kuadrat. Kemudian kalau ke kiri, berarti X kuadrat berubah menjadi X plus P kuadrat, gitu ya. Oke, baik anak-anakku. Nah, kalian catat baik-baik ya yang ini ya, perhatikan baik-baik ya, titik puncak, kemudian pergeseran-pergeseran ini. Nah, kemudian simak baik-baik contoh soal-soalnya ini berikut ini, pasti lebih mudah ya. Oke, perhatikan ini. Ini tentu kalian tahu di materi sebelumnya video Ibu berikan bahwa ini adalah fungsi apa ya? Nah, fungsi Y sama dengan X kuadrat atau Fx sama dengan X kuadrat. Gitu kan ya? Oke, kenapa? Titik puncaknya ada di titik 0,0 gitu ya. Berarti Fx sama dengan X kuadrat atau Y sama dengan X kuadrat. Nah, perhatikan ketika nanti digeser, nah kemudian grafik ini digeser, mau Ibu geser ke kiri, 2 satuan. Nih, perhatikan Ibu geser ini 2 satuan. Perhatikan nanti tanda merah. Nih. Nah, merah ini kan bergeser kan 2 satuan. Nih, 1, 2. Ya. Nah, 2 satuan ke kiri. Nah, kemudian nah, oke ya, perhatikan. Nah, kemudian di sini apakah kalian tahu persamaan fungsi ini? Ya, fungsi yang nanti grafik fungsi yang kurva warna merah, kalian tahu fungsinya, persamaannya? Kalau yang hitam tadi Y sama dengan X kuadrat, kalau yang merah jadinya apa? Nah,
Oke, ya kalian nanti akan belajar di situ. Nah, perhatikan baik-baik makanya. Nah, kemudian kalau misalnya saya geser ke kanan dan ke bawah. Nah, yang hijau perhatikan. Nah, tadi Y sama dengan X kuadrat, saya geser ke kanan 2 langkah, kemudian ke bawah 1 langkah. Nah, ini fungsinya nanti persamaannya jadi apa ini? Ya, oke, saya geser ke kanan 2 satuan, ke bawah 1 satuan. Ya kan? Nah, ini persamaannya jadi apa? Jadi kamu tentu tahu mula-mula punya fungsi Y sama dengan X kuadrat, ketika digeser ke kiri atau ke kanan atau ke bawah, kalian harus paham. Nah, simak baik-baik dan perhatikan baik-baik video Ibu ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, perhatikan di sini. Ini tadi fungsi Y sama dengan X kuadrat ya. Oke, baik. Anak-anakku, ketika tadi kita geser ke kiri 2 satuan, nah berarti geser ke kiri tadi ditambah kan? Ya, ditambah 2. Berarti kan X-nya nanti X tambah 2 baru kuadrat. Nah, oke. Perhatikan. Nah, gini kan? Nah, ke kiri berarti tambah 2 satuan. Berarti oke, perhatikan tanda di sini. Karena ke kiri berarti dia ditambah 2. Ya, berarti X tambah 2 kuadrat. Maka persamaannya menjadi, nah X kuadrat ditambah 4X plus 4. Kan X tambah 2 kuadrat itu kalau dijabarkan menjadi X kuadrat plus 4X plus 4 ya. Oke, baik anak-anakku. Nah, kemudian bagaimana ya selanjutnya kalau ada fungsi yang tadi Y sama dengan X kuadrat, kemudian digeser ke kanan 2 langkah dan ke bawah 1 langkah. Ya, perhatikan baik-baik di sini nih. Oke ya. Nih, ke kanan 2 langkah, 1, 2, ke bawah 1 langkah. Nah, bagaimana persamaannya? Nah, tadi ingat-ingat di situ kalau ke kanan tadi diapain? X-nya. Iya, betul, X-nya dikurangin. Berarti X kuadrat tadi menjadi X min 2 kuadrat. Kemudian ke bawah. Kalau ke bawah tadi dikurang. Karena ke bawah 1 langkah berarti dikurang 1. Perhatikan tanda di sini. Nah, tanda di sini ya. Oke. Nah, berarti oke, ini artinya geser ke kanan 2 satuan. Ya, ini artinya geser ke bawah 1 satuan. Jadi, hasilnya nanti Fx sama dengan X min 2 kuadrat dikurangi 1. Kita jabarkan ini menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Dikurangi 1, berarti fungsi yang baru adalah X kuadrat min 4X plus 3. Baik, baik anak-anakku. Lebih mudah kan? Oke. Ya, selanjutnya. Kalau kalian sudah paham, oke, perhatikan ini. Nah, sekarang ada fungsi tapi digeser. Fungsinya kamu ditanya gitu ya. Diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X ditambah 3. Tentukan persamaan fungsi jika digeser sejauh A 2 satuan ke kanan, B 3 satuan ke kiri, dan 1 satuan ke atas. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini untuk menjawab yang A, maka kita harus mengubah bentuk persamaannya. Ya, bentuk persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3, maka kita ubah menjadi bentuk bagaimana? Nah, bentuknya bukan bentuk kuadrat ini, X-nya dikurung ya, dikurung bagaimana ini pengubahannya kok bisa begini, Bu? Nah, ini perhatikan baik-baik kan, ini 2X. Ya, 2X. Berarti kan di sini X plus 1 kuadrat. Gitu. Kalau kita jabarkan di sini kan menjadi X kuadrat plus 2X plus 1 plus 2. Kan sama artinya dengan yang di atas. Gitu ya. Oke, baik. Setelah kita ubah bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan X ditambah 1 kuadrat plus 2, maka perhatikan baik-baik di sini. Bahwa ketika kita geser 2 satuan ke kanan, nah ke kanan berarti ini yang berubah nanti di sini. Kalau ke kanan tadi ditambah atau dikurang? Iya, betul. Ke kanan berarti dikurangi 2, ya kan? Nah, berarti menjadi Y sama dengan X dikurangi 1, ya kan? Tambah 1 kurangi 2 kan dikurangi 1 ya. Kuadrat ditambah 2. Berarti hasilnya menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah 2. Ini kan kalau kita jabarkan menjadi X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Kemudian tambah 2 ya. Nah, maka hasil persfungsi yang baru yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 3. Nah, oke. Bagaimana yang B?
kalau digeser 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Oke, baik. Ingat kalau digeser 3 satuan ke kiri bagaimana nanti? Nah, berarti kan yang di sini tadi, ya kalau digeser satuan ke kiri. Nah, ke kiri kan tambah 3, ya kan? Ke atas berarti tambah 1 di sini, ya C-nya di sini tambah 1. Nah, berarti menjadi 1 tambah 3 kan 4. Nah, 2 tambah 1, 3 ya. Kemudian kita jabarkan X tambah 4 kuadrat ini. Berarti menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 ditambah 3. Maka fungsi yang baru yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 19. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang barunya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Jadi ini fungsi barunya setelah digeser 2 satuan ke kanan. Dan ini adalah fungsi baru setelah digeser 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Baik anak-anakku, sudah paham ya? Oke, lanjut. Mudah kan? Oke, dan untuk menentukan fungsi baru ini, oke, baik. Ketika kalian sudah paham, yuk simak contoh berikutnya jika yang ditanya berapa satuan dia bergeser. Nah, sekarang dibalik. Dia bergeser berapa satuan? Oke, yuk perhatikan contoh soalnya. Fungsi Y sama dengan 2 kali X dikurangi 2 kuadrat dikurangi 1 diperoleh dari pergeseran fungsi Y sama dengan 2 kali X min 1 kuadrat plus 2 sejauh, berarti ini fungsi mula-mula di sini. Nah, ini itu diperoleh dari ini diapain? Digeser ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, kita cari di sini. Oke, bagaimana mencarinya? Perhatikan baik-baik. Ya, oke. Nah, untuk kalian perhatikan di sini kita fungsi mula-mula yaitu Y sama dengan 2 kali X min 1 kuadrat ditambah 2. Nah, kita akan ubah menjadi ini bentuk sini. Ya, oke. Jadi ketika kita punya, ketika punya 2X min 2 kuadrat dikurangi 1, ini yang fungsi baru, itu kan sama dengan yang sini fungsi lama awal, berarti artinya ya nanti kita arahkan ke sini 2 kali X min 1, ini min 1 ya, dikurangi 1, ya kan? Oke, jadi dibawa ke arah sana, ya, kuadrat ditambah 2, tambah 2 kan ini? Nah, biar dikurangi 1 bagaimana? Dikurangi 3 lagi. Nah, gitu ya. Perhatikan yuk baik-baik di sini. Ya, cara fungsinya. Ini adalah fungsi awal. Ini adalah fungsi yang baru. Nah, fungsi baru ini kita ubah menjadi bentuk yang sama tapi dengan cara mengubah fungsi lama diapain? Ditambah atau dikurang gitu ya untuk X-nya dan untuk Q-nya ya, inti Q-nya atau C-nya gitu ya. Oke. Nah, nih perhatikan. Berarti ini kita ubah X min 1, X min 1 gitu ya. Dikurangi 1 kan menjadi min 2 kan. Nah, ditambah 2, ini tambah 2, kan ini biar min 1 gimana? Oh, dikurangi 3. Sudah paham ya? Oke, lanjut. Oke, kalau kamu sudah paham di sini, ya, kamu sudah paham di sini artinya kuncinya adalah ya, di sini berarti kuncinya itu dikurangi dengan 1. Artinya digeser ke kanan. Gitu kan ya? Oke, kalau X-nya dikurangi 1 berarti geser ke kanan. Yang ini dikurangi 3 artinya apa? Gesernya ke bawah 3 satuan. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya digeser 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Gitu ya. Oke, sudah paham ya? Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita bisa menentukan persamaan kurva. Baik, tentukan persamaan kurva, ya, persamaan kurva, ya. Misalnya kita punya kurva di sini. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik di sini ya. Nah, kita harus cari tahu di sini ada titik-titik apa aja. Ya, oh yang kita tahu adalah titik puncak, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. Nah, misalnya kita ambil titik puncak dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, oke. Baik, titik puncaknya berapa? Oh iya, 1,4. Ini 1,4. Potong dengan sumbu Y 0,3. Nah, di sini nanti kita akan masukkan ke fungsi ya, ke persamaan fungsinya Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP.
ya. Jadi XP itu, YP itu adalah X-nya milik puncak, Y-nya miliknya puncak, gitu ya. Nah, kita tuliskan titik 0,3 dan 1,4 ini ke dalam fungsi di sini, ya. Oke, berarti Y-nya diganti dengan 3, ya. Ini milik 0 itu miliknya X, 3 itu miliknya Y. Berarti 3 sama dengan A kali 0 dikurangi 1, XP-nya kan 1 ya. XP 1 kuadrat ditambah YP, berarti tambah 4. Berarti 3 sama dengan A ditambah 4, maka A sama dengan min 1, sehingga diperoleh Y sama dengan min 1, kita masukkan, A-nya diganti min 1 nih, kita masukkan kembali ke fungsi sini, Y sama dengan min 1 kali X dikurangi 1 kuadrat ditambah 4 sama dengan min X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 tambah 3. Berarti persamaan fungsi dari grafik atau dari kurva tersebut adalah Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Oke ya. Oke, baik anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas penerapan fungsi kuadrat dalam pemecahan masalah. Perhatikan baik-baik. Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas, tinggi setelah T detik adalah meter, dengan H sama dengan persamaannya adalah 30T min 5T kuadrat. Tentukan setelah berapa detik roket tersebut mencapai tinggi maksimum dan tentukan pula tinggi maksimum yang dicapai roket. Nah, perhatikan baik-baik. Berarti kita punya fungsi kuadratnya yaitu 30T min 5T kuadrat. Nah, artinya apa? Kita punya A, B, dan C. A-nya adalah negatif 5, A itu koefisien dari T kuadrat berarti min 5, B-nya adalah 30, koefisien dari T, C-nya konstantanya adalah 0. Nah, roket mencapai tinggi maksimum, tinggi maksimum itu artinya titik X-nya, puncaknya X-nya, ya di puncak X-nya itu berarti T, milik T. Nah, maka T sama dengan min P per 2A. Gitu ya. T sama dengan min P per 2A. Berarti min 30 per 2 kali min 5 sama dengan 3 detik. Gitu ya. Kemudian untuk mencari tinggi maksimum dicapai roket itu berarti pakai H sama dengan 30T min 5T kuadrat. Nah, oke. Berarti hanya ini berarti tingginya itu kan bisa dicari dengan cara memasukkan ke sini atau dengan mencari titik puncak yang P kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, maka ketemu 45 atau dimasukkan ke fungsi di sini H sama dengan 30T min 5T kuadrat. Kita masukkan T-nya tadi ketemu 3, 30 kali 3 dikurangi 5 kali 3 kuadrat. Berarti 90 dikurangi 45 sama dengan 45 meter. Nah, ini ya, sama kan ya? Oke, penyelesaiannya. Oke, baik anak-anakku, sudah paham penggunaan fungsi kuadrat di dalam soal-soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Oke, baik anak-anakku, terima kasih kalian sudah belajar bersama Ibu. Oke, terima kasih. Matematika. Oke, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.